at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, istaqimu walan tuhsuh. Berusahalah kalian untuk istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus. Tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya, zaman now kata orang, ya, zaman media sosial, ya, dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak. Ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya di zaman sekarang, dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarawna anna hadhihi talidatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya. Lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya, seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Dan kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima tobatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima, meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya.
Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Maka hendaknya sang hambaku berprasangka kepadaku terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Maka seorang tatkala melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat? Masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu cuma tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu syaitan datang, tapi jangan dengarkan perkataan syaitan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan.